saya boleh dapatkan ternyata dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kepada kita tingkatan-tingkatan kesedihan, tingkatan-tingkatan stres. Jenis stres pertama, jenis kesedihan pertama namanya huzn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan atau huzn. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, gitu ya. Itu huzn. Apa itu huzn? Huzn adalah tingkatan kesedihan di mana engkau mengetahui penyebabnya. Penyebabnya adalah, ini mayoritas kesedihan, kebanyakan kesedihan, penyebabnya adalah karena kita berharap sesuatu yang ternyata sesuatu tersebut tidak terjadi seperti yang kita inginkan, atau sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Sekali lagi saya ulang, kesedihan itu seringkali disebabkan karena kita berharap sesuatu yang kemudian terjadi tidak sesuai yang kita inginkan, atau sesuatu terjadi tidak kita inginkan, gitu ya. Misalnya kita berharap kita menikah di usia 23 tahun, misal. Ternyata sampai dengan usia 25, 26, 27, bahkan 30, 35. Kenapa nih tak ada yang melamar-lamar juga? Kita berharap sesuatu yang kemudian terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Itu boleh dapat stres, bisa bikin kesedihan. Akan tetapi huzn ini, kesedihan huzn ini bisa hilang ketika hilang penyebabnya. Maksudnya, kalau suatu hari dalam kesedihanmu tersebut, selagi ianya belum berkembang menjadi tingkatan yang selanjutnya, selagi masih dalam kategori huzn tadi ini, kemudian datang sesuatu hal, seorang laki-laki cakep, ganteng, kaya, berpendidikan, penuh perhatian, setia, apalagi nih, soleh, ibadah, gitu ya. Kemudian datang melamarmu, wah, huzunnya hilang langsung, gitu kan? Itu namanya huzn. Jadi kesedihan yang kita tahu sebabnya, Seorang istri misalnya, dua orang pasangan misalnya suami istri, berharap ingin punya anak, tapi Allah belum bagi dia anak, belum dapat anak, diusahakan sampai dengan pergi ke dokter, berobat, begini begitu, dia usahakan pijit, minum jamu, segala macam usaha lah diusahakan untuk bisa punya anak. Akan tetapi bulan tersebut kemudian masih mens juga, besoknya lagi, sampai hal tersebut membuat huzn tentu saja, karena berharap sesuatu yang tidak diberikan Allah SWT. Atau saudaraku sekalian, sesuatu terjadi tidak seperti yang diinginkan, ya, itu juga penyebab huzn. Misalnya diberi kehamilan, kemudian satu hari dia turun tangga atau apa, tergelincir kakinya, jatuh dari tangga tersebut, keguguran, jatuh kandungannya, sedih tentu saja. Ini namanya huzn, gitu ya. Disebabkan karena mengharap sesuatu yang kemudian tidak terjadi, atau ada sesuatu terjadi tidak kita inginkan. Salah satu dua hal tersebut. Lagi tenang-tenang di rumah, masuk pencuri misalnya. Nah itu, yang seperti ini hal yang tidak kita inginkan. Kita sedang berjalan, kemudian terlanggar kereta, itu tidak kita inginkan. Apa aja, bahkan sekedar hal-hal yang kecil-kecil. Misalnya kita udah senyum manis kepada orang lain, orang itu tak balas senyum kita, bisa buat kesedihan. Huzn namanya. Saudara sekalian saya muliakan, apapun aja bentuknya, gitu ya. Berharap sesuatu kemudian tidak terjadi, atau
sesuatu terjadi tidak seperti yang kita inginkan, itu boleh bikin huzn di hati kita. Kalau dibiarkan huzn tersebut, biarkan terus dipendam, masuk ke hati, dipikirkan, masuk ke hati, dipikirkan. Ini teman-teman saudara sekalian, bahkan yang terkecil sekalipun bisa menimbulkan depresi. Ini sama dengan seperti ini. Saya bawa air di gelas ini berat tak? Ingat, liatin. Saya bawa air di gelas ini berat tak? Tak berat sama sekali kan? Dua kali ini, 3 kali ini saya masih boleh bawa. Anak kecil sekalipun boleh bawa, tak merasa berat. Saudara sekalian, tapi bayangkan kalau saya harus bawa gelas ini, air dalam gelas ini dalam 10 jam tak henti. Apa yang terjadi? Saya akan pingsan. Apalagi kalau 24 jam. Apa yang terjadi? Saya akan pingsan. Itu sebabnya kenapa ada orang mencapai tingkatan depresi sampai dengan hilang ingatan, karena ia membiarkan huzunnya menumpuk, terus ada di pikirannya, sampai ia pun kemudian tidak tahan lagi terhadap kesedihan tersebut. Yang terkadang sebenarnya bukan perkara berat, ringan aja, hanya saja ia terus-terusan membiarkannya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau dibiarkan huzn tadi ini akan berdampak kepada ham namanya. Ham. Saudara sekalian, ham itu kesedihan, menumpuk, sampaikan di tingkatan yang kalau misalnya ditanya, kamu murung sekali, kamu sedih sekali, kamu terlihat penuh dengan tekanan, boleh cerita tak sama saya apa penyebabnya? Dia sudah tak tahu lagi mana satu penyebabnya. Itu namanya ham. Jelas ya? Itu namanya ham. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas ham nih ada gham. Di atas ham nih ada gham. Apa itu gham? Kesedihan, kesumpekan. Sampaikan yang dia tidak boleh buat apa-apa untuk menghindarkan diri dari kesumpekan tersebut. Dia memang tak boleh buat usaha apapun untuk menghindarkan diri dari kesedihan tersebut. Itu di tingkatan gham. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengenai Nabi Allah Yunus bin Matta. Terbayang teman-teman sekalian, kita ketika lagi datang kesedihan gitu ya, kita kemudian pikir, sudahlah, saya mau pikiran ini biar saya sisihkan dulu, saya mau bikin kopi yang enak, saya mau duduk yang enak menikmati cake misalnya, atau saya mau makan rojak misalnya yang pedas gitu ya. Itu kan ada yang bisa kita lakukan, atau sebagian perempuan, saya kalau sedang stres saya shopping, kan gitu ya. Ada lagi yang saya kalau sedang stres saya berteriak di depan lautan misalnya gitu. Macam-macam cara orang untuk meluahkan kesedihan tersebut. Saudara sekalian saya muliakan, gham itu adalah tingkatan kesedihan yang kita tak boleh buat apapun untuk bisa meletakkan gelas tadi ini. Gelas tadi yang dibawa nih, itu dia tak boleh letakkan. Kenapa begitu? Karena keadaan membuat dia seperti itu. Ini yang dialami Nabi Allah Yunus bin Matta. Di dalam perut ikan apa yang boleh ia buat? Nak minum kopi? Apa yang boleh ia buat di dalam perut ikan? Mau buat apa? Saudariku sekalian saya muliakan, buat apapun tadi yang bisa diperbuat. Mau makan, jangan kata mau makan, mau duduk, posisi baring, tidur, tak boleh. Melayang-layang aja dalam perut ikan. Nanti kalau ikannya kemudian makan makanan, makan ikan, ia pun tertusuk-tusuk durinya, gitu kan ya. Nanti lagi kalau ikannya kemudian bernafas, ia maju ke depan, mundur ke belakang, tertarik-tarik dengan nafasnya ikan tersebut, dan terbayang kegelapan macam apa.
dalam perut ikan. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Dia keluarkan tangannya pun dia tak boleh lihat tangannya. Gitu ya, tak boleh lihat tangannya. Meskipun yang namanya manusia itu, walaupun dia tak lihat tangannya, dia tahu di mana letak tangannya, kan begitu. Itu dari sangat gelapnya kata Allah Subhanahu wa taala sampai dia hampir lupa di mana letak tangannya. Ini seperti Nasruddin Koja ya, tokoh komedi di bangsa Arab sana. Satu ketika lampu mati. Kemudian istrinya bilang, "Nasruddin, ambilkanlah lampu tuh, ambilkanlah pelita atau apa tuh yang biasa dinyalakan kalau gelap, lilin misalnya, ambilkanlah lilin yang ada di sebelah kananmu tuh Nasruddin," kata istrinya. Kata Nasruddin bilang, "Kamu nih nggak mikir, ini kan lagi gelap, mana saya tahu mana kanan saya." Nasruddin lucu lah. Memang orang kalau lagi gelap nggak tahu gitu yang mana kanan mana kiri. Dia bilang, "Bagaimana saya bisa tahu mana kanan saya, ini kan sedang gelap." Ya Nasruddin ya. Saudara sekalian saya muliakan, ini Nabi Allah Yunus berada dalam keadaan gham, tingkatan yang seharusnya membuat orang berada dalam keadaan depresi yang amat sangat, sebab dia tak boleh buat apa-apa untuk menghilangkan kesedihannya, menghilangkan sebab-sebab depresinya. Tapi lihat, Allah telah contohkan kepada kita bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari hal tersebut dalam keadaan tetap waras, tetap sadar, tetap beriman, tetap takwa, tetap merasa bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semasa dalam perut ikan tuh, yang sisa dari Nabi Yunus hanyalah kesadaran, ruh. Ia pun boleh berpikir. Ia tak boleh berzikir, tak boleh duduk, tak boleh ruku, tak boleh sujud, namun ia boleh berpikir. Saat berpikirnya itu ia berpikir, "Ya Allah, kok bisa kebetulan sekali ya masuk dalam perut ikan." Itu kemungkinannya 1/1.000.000 aja tak sampai itu. Mana ada orang dilemparkan ke lautan masuk perut ikan? Saudara sekalian saya muliakan, ia pun berada dalam perut ikan. "Ya Allah, apa yang kau inginkan ya Allah? Saya sih memang betul yang salah. Saya tinggalkan kaum saya padahal kau utuskan saya ke Nainawi. Saya salah ya Allah, saya salah. Tidak ada yang mengaturkan kehidupan ini kecuali Engkau. Tidak ada yang mengurus apapun kecuali Engkau. Aku berada dalam perut ikan karena Engkau utuskan seekor ikan untuk menjadi tempatku hari-hari ini. Ya Allah, ini semua adalah ketetapan-Mu. Dan aku yakin Kau akan memberi ketetapan yang terbaik kepada hamba-hamba-Mu. La ilaha illa anta. Tidak ada yang mengurusi, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, tidak ada pemelihara, tidak ada pencipta, tidak ada pembuat penentu sesuatu kecuali Engkau. Subhanak, maha agung Engkau ya Allah, maha mulia Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh-dhalimin. Kalau sampai aku pada saat ini berada dalam perut ikan adalah disebabkan aku yang telah berbuat salah, aku yang telah berbuat zalim. Saya ya Allah yang tidak mempergunakan kesempatan untuk berdakwah dengan sebaik-baiknya. Saya yang salah. Maka dalam kesumpekan, keruwetan, gham yang Allah SWT berikan kepada Nabi Yunus dalam perut ikan, tak henti-henti lisannya berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia ingat bahwasanya Allah bersama dengannya. Dia ingat bahwasanya apa yang terjadi disebabkan karena perbuatan dosanya. Dia ingat
bahwa Allah selalu maha agung, Allah selalu maha mulia. Tidak disalahkannya Allah atas ketetapannya menjadikan perut ikan sebagai tempat tinggalnya berhari-hari. Tidak disalahkannya Allah SWT dengan ketetapan-ketetapannya tersebut. Ia terus saja berzikir kepada Allah SWT. Kalau ia mau menyalahkan, maka yang ia salahkan adalah dirinya sendiri yang telah memutuskan untuk meninggalkan umatnya di Nainawi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, suara zikir Nabi Yunus nih didengar oleh para malaikat-malaikat Allah SWT di atas langit sana. Kemudian malaikat bertanya-tanya, "Saut masyhur fi makan majhul." Ya Allah, kita dengar suara yang sangat familiar, kita dengar suara yang sangat biasa kita dengar, ma'ruf. Suara Yunus nih, tapi di mana tempatnya dia ya Allah? Malaikat pun tak boleh melihat, tak tahu di mana Nabi Yunus berada. Allah SWT bilang, "Innahu abdi Yunus fi batnil hut." Itu adalah suara hambaku Yunus di dalam perut ikan. Berhari-hari berada di sana. Saudaraku sekalian saya muliakan, berada di tempat yang kita tak boleh melakukan apapun, apalagi tak boleh tidur, tak boleh makan, itu bikin stres yang luar biasa. Saya pernah tahu siksaan paling berat yang diberikan oleh orang Cina pada masa zaman beratus tahun yang dulu terhadap para pembangkang di negerinya. Tahu apa yang mereka buat? Para pemberontak di negerinya. Tahu apa yang mereka buat? Dipenjarakan. Tidak dikasih makan selama beberapa hari, atau dikasih makan sangat sedikit, gitu ya. Sehari kasih minum sangat sedikit, kasih makan sangat sedikit. Tidak diapa-apain, nggak diapa-apain, dibiarin aja. Hanya saja setiap hari ia mendengar suara tetesan air. Gitu aja, tiap hari. Saudara sekalian, di saat engkau tidak bisa tidur, sehari misalnya, sehari nggak bisa tidur, 1 kali 24 jam tak boleh tidur. Ketika mendengar suara itu, yang asalnya suaranya kecil sekalipun, menjadi suaranya terdengar sangat keras, bukan begitu? Kan gitu? Saudara sekalian saya muliakan, suara detak jam tuh di kamar kita, kalau siang-siang atau saat kita sedang bersama dengan anak kita sedang dengar suara ini, itu apa semua, kita tak dengar. Tapi begitu malam-malam, saat tak ada suara dan kita tak boleh tidur, padahal kita sangat ingin tidur, tidur, cepetan tidur, malah tak bisa tidur. Suara jam tangan, jam dinding tuh rasanya kita pengen lempar. Rasanya kita pengen tembak dor. Jangan ganggu saya, seperti itu. Suara kecil seperti apapun bisa mengganggu kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Yunus dalam perut ikan, seperti apa rasanya? Akan tetapi Allah SWT bagi hatinya perasaan bahwa dia bersama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Saut ma'ruf fi makanin majhul. Ada suara yang terkenal, yang kami kenal, di tempat yang tidak terkenal. Innahu abdi Yunus fi batnil hut. Kata Allah, itu adalah hambaku Yunus dalam perut ikan. Waktunya berapa lama? Bukan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dalam perut ikan, teman-teman. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Ada yang mengatakan sampai dengan 6 bulan. Ada yang mengatakan 40 hari. Seperti apa kira-kira rasanya Nabi Yunus tuh selama masa-masa tersebut? Ya Allah, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian, laula annahu minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, andai saja dia tidak bertasbih, aku akan biarkan perut ikan itu akan menjadi kuburnya, akan menjadi tempat ia dibangkitkan kelak di hari akhirat nanti. Akan tetapi ia bertasbih, akan tetapi ia mengagungkan namaku, kata Allah.
Akan tetapi ia telah mengerti bahwasanya ia yang zalim dan bahwasanya aku agung dengan segala kekuatan-kekuatanku, keputusan-keputusanku. Ia telah terima. Karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tepat pada tanggal 10 Muharram. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Wah, ikannya kemudian dapat wahyu dari Allah untuk keluarkan Nabi Yunus. Ia pun kemudian bergerak dari dasar lautan tuh, berjalan sampai bertemu dengan daratan. Ia pun kemudian mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya sampai kemudian Nabi Yunus pun terkeluar di daratan. Tak boleh bergerak. Dikira begitu keluar gitu dia udah kuat. Terbayang seperti apa rasanya dalam perut ikan, tak makan, tak tidur, tak seperti manusia pada umumnya. Bahkan tulang pun sepertinya menjadi lunak. Sepertinya jadi lembut tulang sekalipun. Nabi Yunus tuh berada dalam daratan itu di tepian pantai. Tapi ia harus hidup. Dan ini saudariku sekalian yang saya muliakan, ketika kita hidup, Allah pasti akan menyampaikan rizki kita kepada kita. Tenang aja, urusan rizki adalah urusan Allah. Jika engkau ditakdir hidup, pasti akan sampai rizkimu kepadamu, meski engkau berada dimanapun saja. Jadi sekalian, ini dia nih, gak bisa gerakan bahkan sekedar jarinya. Bagaimana ia bisa berjalan, bagaimana ia bisa kembali kepada kaumnya jika ia kemudian dalam keadaan lemah yang tidak berdaya. Tempatnya sangat sepi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian fa'ambatnahu syajaratan min yaqtin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kami pun kemudian segera menumbuhkan di dekat Nabi Yunus sebuah pohon yaqtin, semacam labu, semacam melon. Itu Allah Subhanahu wa taala rambatkan melon tersebut, labu tersebut sampai tepat di depannya Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus pingsan, tentu saja keluar dari perut ikan pingsan, tidak boleh bergerak apa-apa, udah begitu aja di daratan. Buahnya yang kemudian disampaikan Allah Subhanahu wa taala tepat depan hidungnya. Besar buahnya. Sampai kemudian udah tepat waktunya dimakan, Nabi Yunus pun dibuka matanya. Nabi Yunus buka mata, apa nih di depan dia nih? Jilat-jilat makanan rupanya. Nabi Yunus mulain gigitin, pas di mulut dia memang buahnya. Rizki itu memang harus sampai juga. Saudara sekalian, ahlan. Fadhali. Ia pun kemudian mulai menggigit-gigit makanan tersebut sampai dalam sekian gigitan mulai masuk, mulai jadi energi, mulai jadi kekuatan. Ia pun kemudian duduk, ia pun makan, menyelesaikan buah tersebut. Ia pun kemudian berdiri dan jalan cari tahu di mana dia berada, dan tahu teman-teman dia berada di mana? Berada di Nainawi. Allah kembalikan dia kembali ke kaumnya. Subhanallah. Nabi Yunus pun kemudian berdakwah, dan ia pun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesudah dengan segala kesabarannya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum yang ditinggalkan oleh Nabi Yunus berdakwah untuk yang kedua kalinya kepada mereka. Mereka pun mulai beriman kepada Nabi Yunus bin Matta. Subhanallah. Jadi sekalian saya muliakan, yang sedang berada dalam keadaan merasa tertekan, merasa susah, merasa sulit, merasa himpitan keadaan, entah itu berupa urusan dengan keuangan, urusan dengan kehidupan, urusan dengan suami, dengan keluarga, dengan teman, apapun saja bentuknya. Saya sarankan padamu untuk mengambil pelajaran dari Nabi Yunus bin Matta. Kembalikanlah kepada Allah. Ingatlah, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ucapkanlah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terima, jangan disangkal mulu.
Jangan kita sangkal terus-terusan ujian yang datang dalam kehidupan kita. Wah, ini tak boleh jadi seperti ini, harusnya seperti ini. Maka ia pun mengusahakan sedemikian rupa. Lelah-lelah sendiri, capek-capek sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya banyak lihat kawan-kawan saya yang menikah kemudian belum boleh anak dalam waktu yang lama. Banyak di antara mereka yang stres. Sampai saya pernah dapat satu cerita dari salah satu kawan saya. Dia bilang dia seorang pramugari itu di pesawat terbang. Dia bilang, saya tuh ustazah, dia cerita sama saya, ya ustazah lama ya belum ada anak ya, tapi saya lihat ustazah happy. Saya bilang, iya, semua yang Allah berikan adalah yang terbaik. Saya selalu punya keyakinan seperti itu. Saya selalu punya keyakinan la ilaha illa anta subhanak. Ya Allah, Engkau pengatur segala sesuatu. Tidak ada yang boleh melakukan apapun kecuali jika Engkau menghendakinya. Mau usaha apapun modelnya, jika Engkau tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Kan begitu? Dan saya punya keyakinan bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi diri saya. Saya selalu berpikir, kalau sudah anak kan, sudah ada anak, apalagi baru ada anak satu kemudian hamil lagi, belum selesai menyusui hamil lagi. Saya tak boleh pergi ke Malaysia, saya tak boleh jalan umroh, saya tak boleh buat ini, saya tak boleh buat itu. Maka la ilaha illa anta alhamdulillah ala kulli hal. Saya ucap terima kasih padamu ya Allah atas apapun yang Kau tetapkan. Kawan saya itu dia cerita, dia bilang, saya ustazah, dalam masa 4 tahun saya menikah, saya belum ada anak. Saya stres ustazah, sampaikan setiap kali ada kawan saya cerita tentang anaknya, saya muntah di hadapan dia. Jadi orang cerita gitu kan, iya anak saya, lucunya dia sudah boleh bilang begini. Ya Allah, betul-betul stres hidupnya karena tidak terima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam dirinya kan. Tapi kalau kita mau terima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, bismillah, semua yang Allah tetapkan yang terbaik. Saudariku sekalian, ingat apa yang terjadi kepada Nabi Yunus bin Matta, itu aja. Dan saya sarankan kepadamu, bacalah zikir tersebut, akan tetapi dari hatimu sendiri keluar. Maksudnya bukan hanya sekedar lisan disampaikan, bukan hanya zikir keluar dari lisan begitu, tapi dari hati kita, dari hati. Bangunlah sepertiga malam yang terakhir jika engkau sedang ada masalah. Ini obat stres tingkat tinggi. Tak usah pergi ke psikolog, psikiater. Udah, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah pada apa yang Allah SWT ajarkan kepada kita lewat Nabi Yunus. Bangunlah di sepertiga malam yang terakhir, wudulah, sholatlah, hadaplah Allah SWT, tenggelamkan dirimu dalam sujud panjangmu. Kemudian sesudah selesai sholat barang 2 rakaat, 4 rakaat, atau sholat witir 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, terbanyaknya 11 rakaat, angkat tanganmu, ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izinmu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Tak ada yang mengatur kehidupan kecuali Engkau. Tak ada penentu apapun kecuali Engkau. Hati manusia pun berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Rasa hati orang pun berada dalam genggaman-Mu ya Allah. Semuanya milik-Mu ya Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada pengatur apapun kecuali Engkau. Subhanak, Engkau maha agung, Engkau maha mulia, Engkau maha segala, Engkau maha besar, Engkau maha rahman, Engkau maha cinta kepada hamba-hambamu. Inni kuntu minadh dhalimin. Jika ada sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan, pastilah disebabkan perbuatan dosa di masa yang lalu. Karenanya aku meminta kepadamu ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.